terlalu khawatir sehingga apa yang kita lakukan itu untuk dunia kita. Kita beribadah mencari dunia semuanya. Naik haji pengen kaya, umroh juga pengen kaya, embel-embelnya dunia. Gitulah. Jadi saya jadi ingat sahabat tadi. Kalau hanya untuk dunia, kenapa Nabi tidak doain aja semuanya? Justru orang yang dikasih doa kemudian kaya malah bermasalah gitu kan. Jadi pesan saya ya mudah-mudahan kita bisa lah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita ikut seperti mereka. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu bersedih nanti. Kenapa tujuan hidup kita itu kan akhirat. Kesuksesan itu di akhirat, bukan di sini. Apa itu sukses di akhirat? Famang zuhzan nari wa dzal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka masuk surga itu baru sukses, bukan sekarang, bukan nanti. Jadi masih jauh. Sehingga orang-orang Islam apalagi yang diuji benar-benar ketika mati itu dia gembira karena itu kado. Begitu mati dia mengambil upah gitu loh, malah berharap kali ya, ya Allah berat banget ini gitu kan. Jadi harusnya tidak takut mati. Berarti yang takut mati berarti orang beriman ya? Harusnya iya, imannya kurang ya. Iya, kalau ikuti Quran itu nggak boleh takut mati, nggak boleh. Meriang kan biasanya takut mati kan? Iya. Orang beriman berarti. Kadang-kadang kita nggak paham, padahal dalam meriang itu ada keberkahan, ada pahala yang banyak. Allah kurangi dosanya, kan gitu ya. Kita kadang-kadang nggak melihat itunya. Di balik itu pasti ada sesuatu yang baik. Makanya ibadah yang saya sering katakan, ibadah yang tertinggi adalah ridho saja udah. Ibadah tertinggi itu adalah ridho. Gitu. Kayak Selamat tuh ya, pokoknya ridho saja udah. Yang terkenal ya. Iya. Panik. Nanti kalau mati kalau bekalnya kurang masih bisa disusulin. Ini hebatnya Islam, Pak. Tahu ya? Orang mati Islam takut dia bekalnya kurang, kita bisa nyusulin bekal kok. Idza matabnu adam in qata amaluhu ila misalasin gitu ya. Itu apa tuh sedekah syariatin au ilminya tahu bi au walidin salihatulah. Disusulin, Pak. Anak-anaknya tuh nyusulin sedekah sampai sana. Jariahnya nyampe lagi. Nyampe ya. Terus nyampe meskipun sedekahnya oleh anak bukan dari warisan kita, Pak. Kenapa? Karena dalam Islam itu tadi harta anak itu harta orang tua. Iya padahal orang tua mati hartanya masih. Tapi misalnya karena orang sempat gawe sanggup cewek kan dia disedekahkan anak. Dilanjutin. Iya. Iya. Karena gini, ketika mati apalagi yang hartanya banyak, maka dia ngomong gini, Robi laula akhortani ila ajalin qori fasaddahu aku minasolihin. Ya Allah, hidupkan saya sebentar saja biar aku bisa sedekah. Begitu dia hidup, begitu dia lihat sini, orang mati kan bisa lihat kita. Orang mati itu lebih tajam ngelihat, gitu kan? Dia kan sudah nggak bisa sedekah. Begitu lihat anaknya sedekah, dia senang. Anakku menyalurkan keinginanku, gitu loh. Iya, anakku menyalurkan keinginanku. Kan dia udah nggak bisa sedekah. Tapi begitu ada makanan, itu dia senang. Itu saya pengen begitu, gitu loh. Kalau bisa setiap hari, bila perlu, apa saya jualin buat sedekah semuanya. Kalau sudah habis, ya kamu aja uang kamu. Toh uang kamu juga milik aku kan gitu. Jadi walaupun itu hasil dari anaknya, tetap aja nyampe kepada orang tuanya. Jadi itu masih disusulin, Pak. Itu hebatnya Islam, disusulin. Apalagi yang bangun masjid, bangun musola, gitu kan. Pertama bangun masjidnya belum diisi. Begitu meninggal dia rapotnya dapat 8. Begitu di akhirat ini kan jalan terus masjidnya, amalnya kan nambah, naik terus. 3 perkara. Iya. Anak soleh tadi kan jariah, apa tuh ilmu sama anak soleh. Jariah juga termasuk jariah yang buruk, juga ngikutin, Pak. Kalau kita punya usaha yang membuat masyarakat tuh resah, kita udah mati, itu naik situ. Yang tadinya kita ketika mati rapotnya 7 bisa turun. Itu turun, tetap aja sama aja. Sebetulnya 3 itu sedekah sebetulnya. Jariah itu sedekah jariah. Ilmu juga ilmu yang sedekah.
bukan yang dibayar mahal, bukan kalau nggak dibayar nggak mau ngomong, itu enggak. Ya kayak gini gratisan. Anak soleh gitu kan, jadi yang gratisan itu, ya. Itu nyampe Pak. Bisa disusulin Pak. Jadi orang yang udah meninggal nih, banyak tahu orang tua kita meninggal kira-kira amalnya buruk. Kita yang masih hidup tuh berusaha keras agar dia naik derajatnya selagi masih bisa. Apa salah satunya? Hafalin Quran. Kalau hafal Quran, nanti begitu bangun di akhirat, kita kasih mahkota ke orang tua kita. Udah naik dengan sendirinya. Itu. Makanya saya sering ngomong, hafalin Quran. Kenapa membelain orang tua kita? Buat belain orang tua kita. Kalau kita nggak punya harta, doa juga males, beramal yang lain juga itu ya, dikit-dikit hafalin Quran. Yang dimaksud Quran apa? Surat-surat pendek-pendek termasuk apa juga enggak? Semuanya, tapi gini, ada hadisnya. Ini saya dapat dari Kiai ya. Ada hadisnya ya. Saya nggak hafal hadisnya. Jadi usahakan kata dia juga, ya Kiai juga pada menghafal. Usahakan menghafal Quran dari ayat pendek, dari Anas dulu, pelan-pelan. Yang penting niat kita menghafal. Begitu kita baru Al-Falaq kemudian meninggal, udah meninggal kan? Kan baru Al-Falaq nih hafalnya, gitu kan? Itu apa? Allah kasih 2 malaikat di kuburan mengajarin kita untuk hafal Quran. Begitu di yaumil kiamat kita bangkit, kita udah hafal Quran, gitu loh. Jadi enaknya gitu. Jadi kalau sekarang menghafal Quran niat, gitu kan, udah satu surat deh Al-Fatihah, hafal, lanjutin lagi, besok mati, itu enak Pak. Walaupun dari belakang ya. Iya, nggak ada masalah. Al-Fatihah dari belakang, depan dia. Iya. Jadi walaupun sedikit, itu nanti dilanjutkan. Allah itu tidak menyanyiakan pahala orang-orang beriman. Gitu ya. Jadi niatnya begitu ya udah. Gitu. Makanya coba deh kita mulai sekarang dari yang kecil-kecil dulu. Kalau mau yang gede ya Al-Mulk, itu juga hadisnya bagus. Jadi kalau kita hafal Al-Mulk di kuburan juga tenang, nyantai kan gitu kan. Tapi kalau itu kepanjangan dia dari Anas dulu, Al-Falaq, terus Qul terus pelan-pelan. Habis itu ntar begitu apa tuh? Tapi ini beda. At-Takasur meninggal ya nggak apa-apa. Bahasa Bagina orang diapal kayak orang nyakut ya. Dihafal diulang-ulang. Justru mengulang-ulangnya itu yang berat. Kalau menghafalnya gampang.